Semenjak si kancil dapat lolos dari jebakan yang dibuat oleh manusia, nama si kancil semakin dikenal. Bukan hanya di kawasan hutan tempat tinggalnya saja, tapi namanya mulai dikenal hingga ke kawasan luar hutan lain. Tentu saja, hal tersebut tak lepas dari peranan King Kong si Raja Kera yang menyebarkan kisah kehebatan si kancil ini. Setelah ia ditolong oleh kancil saat ia tersesat menuju ke rumahnya. Ditambah lagi kisah lolosnya si kancil dari cengkraman si Raja Hutan, yang tak sengaja dilihat oleh seekor tikus yang melihat kejadian itu. Dan kisah ini juga mulai disebarkan oleh si tikus, sehingga nama si kancil menjadi perbincangan dan menjadi buah bibir seluruh hewan penghuni hutan. Tentu saja hal tersebut memancing perhatian hewan-hewan lain yang merasa kuat. Umumnya hewan-hewan ini memiliki kelebihan yang diakui dan susah ditandingi. Salah satunya adalah seekor kuda bernama Gojin. Seekor kuda jantan putih yang gagah dan sangat dikenal sebagai kuda tercepat. Kecepatan yang dimilikinya bahkan tak mampu dikalahkan oleh singa dan harimau sekalipun. Hingga dengan kecepatan yang dia miliki, dia dapat lolos dari para pemangsa yang mengancamnya. Didorong oleh rasa penasarannya, akhirnya dia pergi ke wilayah hutan tempat tinggal kancil untuk mencarinya. Sepertinya dia ingin membuktikan sendiri tentang kabar angin cerita kehebatan si kancil yang cerdik itu. Setelah bertanya pada beberapa hewan, akhirnya Gojin dapat menemui si kancil yang terlihat sedang berada di padang rumput. Hai bocah kecil, apakah benar namamu Kancil? Benar, kamu siapa? Ada perlu apa mencariku? Gojin hanya diam, dia memandang si kancil dengan penuh selidik seakan mencari sesuatu. Lalu sesaat kemudian dia tertawa. Hahaha, pasti semua kabar yang ku dengar tentangmu itu bohong. Hanya cerita fiktif yang dilebih-lebihkan. Hah, apa maksudmu? Jika aku perhatikan, kau tak memiliki kelebihan apa-apa. Badanmu tidak gagah, malah bisa dibilang kecil, mungil, dan kerdil. Jadi tak mungkin kau mampu lolos dari si Raja Harimau dengan tubuh lemahmu ini. Kancil hanya terdiam kebingungan, dan belum mengerti apa maksud perkataannya. Lalu si kuda melanjutkan pembicaraannya. Kau juga tak memiliki taring dan kuku yang tajam. Jadi bagaimana mungkin kau mampu lolos dari tangkapan para manusia? Itu hanya pasti cerita bohong yang sengaja dibuat dan dilebih-lebihkan. Hahaha, dasar pembohong yang parah. Setelah mendengar penjelasan dari si kuda, akhirnya si kancil mulai mengerti apa maksud si kuda. Kuda yang sombong ini rupanya harus diberi pelajaran. Hai kuda, aku tahu apa maksudmu datang kemari. Kau hanya ingin pamer kekuatanmu dan mengejek yang lain dengan sesuka hatimu. Tapi percaya atau tidak, semua cerita si kancil yang kau dengar itu benar adanya. Bahkan aku dapat mengalahkanmu dengan mudah. Mendengar perkataan si kancil, si kuda menjadi emosi dan merasa terhina. Sifat angkuhnya telah membakar amarah dalam hatinya. Lalu, kuda pun berkata, Baik kalau begitu, buktikan ucapanmu. Kita lomba lari, dan kita buktikan siapa yang tercepat di antara kita. Baik, siapa takut, di mana kita akan lomba lari? Haha, terserah kau saja. Pilihlah tempat sesukamu. Karena aku yakin, kau pasti akan kalah. Karena tak ada medan yang tak bisa ku tembus dengan kecepatanku. Kuda menantang kancil dengan penuh kesombongannya. Baik kalau begitu, kita akan berlomba menaiki bukit di pinggir hutan ini. Kita akan melalui hutan kecil di bawah bukit, dan siapa yang tiba lebih dulu di atas bukit adalah pemenangnya. Kata si kancil, dan kuda pun menyanggupinya. Sebetulnya bukit tempat lomba lari itu telah diketahui medannya oleh kancil. Ia sering melewati daerah itu, namun ingin memberi pelajaran kepada kuda agar tidak meremehkan hewan lain. Akhirnya, lomba lari pun dimulai. Kancil dan kuda saling adu cepat dan mengerahkan segenap kemampuan masing-masing.
Dengan penuh percaya diri, si kuda berpacu dengan segenap tenaganya. Dia yakin, dia akan memenangkan lomba ini. Tapi ternyata medan yang ditempuh di luar perkiraannya. Banyaknya semak dan akar belukar menghambat lajunya hingga dia harus berusaha keras melewatinya. Tubuh besarnya membuat semua itu lebih sulit. Di lain pihak, si kancil banyak diuntungkan. Dengan tubuhnya yang kecil dan lincah membuatnya dengan mudah melewati semak dan menerobos akar belukar. Dan akhirnya, si kancil tiba di atas bukit lebih dulu. Dan memenangkan lomba lari antara kancil dan kuda itu. Dan si kuda kini mengakui kekalahannya. Dan percaya bahwa semua cerita tentang kancil cerdik yang didengarnya itu benar. Dengan mengalahkan si kuda, nama kancil semakin dikenal. Kisah akan kehebatan si kancil mulai menyebar dan menjadi perbincangan hangat. Dan tentu saja, nama kancil yang mulai terkenal itu juga sampai pada rival lamanya, yaitu si Raja Hutan, Harimau. Ia sedang menunggu waktu dan kesempatan untuk menuntaskan masalah lamanya dengan si kancil.